Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, setelah sholat subuh ini kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kisah salah seorang tabi'i yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Beliau ini dia hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dia adalah tabi'in karena dia tidak bertemu dengan Nabi. Sementara sahabat, yaitu yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini disebut dengan sahabat. Adapun yang hidup pada zaman sahabat, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak berjumpa dengan Nabi, maka ini tidak disebut dengan sahabat, tapi disebut dengan tabi'in. Uwais Al-Qarni ini memiliki kedudukan yang sangat besar, karena Nabi pernah berkata kepada Umar tentang Uwais Al-Qarni. Nabi SAW tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, namun Nabi SAW menghabarkan kepada para sahabatnya bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang soleh. Uwais Al-Qarni tercatat namanya dengan tinta emas di kitab-kitab para ulama. Uwais Al-Qarni dia berasal dari negeri Yaman. Qabilah Murad. Kita baca kisah daripada Uwais Al-Qarni. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdad ahlul Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir hatta ata ala Uwais faqala anta Uwais bin Amir qala na'am qala min Murad thumma min Qarn qala na'am qala fakana bika baras fabara'at minhu illa mawdi'ad dirham qala na'am qala laka walidah qala na'am
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum Uwais bin Amr ma'a amdadi ahlul Yaman min Murad thumma min Qarn kana bihi baras fabara'a minhu illa mawdi'i dirham lahu walidah huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la barrahu fa in istata'ta ay yastaghfir laka faf'al fastaghfir li fastaghfar lahu faqala lahu Umar aina turid qala al-Kufah qala ala aktubu laka ila 'amiliha qala akunu fi gubara'in nas ahabbu ilayya ila akhir hadzal hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan nama Uwais Al-Qarni di hadapan para sahabatnya, bahwasanya Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar Ibn Khattab, apabila Uwais Al-Qarni datang bersama rombongan Ahlul Yaman, maka datangilah dia dan minta kepadanya agar dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar Ibn Khattab kaget, siapa sebenarnya ini Uwais Al-Qarni? Nabi tidak pernah bertemu dengannya, tapi Nabi menyampaikan ini karena wahyu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang dari negeri Yaman, dia adalah orang soleh yang bernama Uwais Al-Qarni. Ketika musim haji, Umar Ibn Khattab mendatangi rombongan Ahlul Yaman yang mengadakan haji. Lalu Umar Ibn Khattab bertanya kepada rombongan tersebut, "Ufikum Uwais bin Amr Al-Qarni?" Qala na'am. Apakah di antara kalian di sini ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka rombongan ini menjawab, "Iya, ada." Sehingga Umar Ibn Khattab mendatangi Uwais Al-Qarni. Lalu ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Umar Ibn Khattab berkata, "Apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni?" "Iya, saya adalah Uwais." "Anta min Murad?" "Kamu dari negeri kabilah Murad?" "Iya." "Kemudian dari Qarn?" "Iya." Semua dijawab oleh Uwais Al-Qarni karena Umar ingin meyakinkan apakah ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni ini dari Yaman, kabilah Murad, kemudian dari Qarn. Kemudian Umar Ibn Khattab bertanya lagi, "Fakana bika baras fabarat minhu illa mawdi'in darham." Kamu punya penyakit, yaitu penyakit baras, penyakit kulit. Uwais Al-Qarni ini punya penyakit kulit yang putih-putih di tubuh, ya. Ya, apa namanya itu? Bukan panu, ya. Putih. Tahu deh. Kalau kusta apa? Lain lagi ya. Putih. Jadi di tubuhnya banyak putih-putih. Kemudian disembuhkan oleh Allah. Allah menyembuhkan penyakit dia kecuali hanya satu saja di tubuhnya. Kata Umar, apakah engkau dulu pernah kena penyakit, kemudian Allah menyembuhkanmu kecuali satu titik yang ada di tubuhmu? Dia menjawab, iya. Kemudian Umar Ibn Khattab bertanya lagi, apakah kamu punya ibu? Dia menjawab, iya.
Saya punya ibu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Uwais Al-Qarni, Nabi pernah bersabda, Nabi pernah menyebutkan tentang engkau kepadaku. Apa kata Rasulullah SAW? Akan datang kepada kalian rombongan dari negeri Yaman. Akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni bersama rombongan Ahlul Yaman dari negeri Murad, kemudian Qarn. Dia pernah terkena penyakit baras, kemudian Allah sembuhkan kecuali hanya ada satu titik di tubuhnya. Dia punya orang tua. Dan Uwais Al-Qarni ini kalau dia bersumpah atas nama Allah atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Ini. Seandainya Uwais Al-Qarni ini berdoa kepada Allah, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, kalau kamu bisa mendatangi atau menemui Uwais Al-Qarni, minta ke dia agar dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Dari kisah ini, faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, qissatu Uwais Al-Qarni hiya min a'lamin nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Uwais Al-Qarni ini merupakan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Uwais Al-Qarni ini adalah tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Uwais Al-Qarni, tapi dia tahu namanya. Dan tidak pernah ada satupun orang yang memberitahukan Nabi bahwa di Yaman ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Tidak pernah. Tapi Nabi tahu tentang Uwais Al-Qarni. Dan Nabi SAW tahu sifatnya Uwais Al-Qarni. Sifatnya itu pertama, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana berbaktinya Uwais Al-Qarni terhadap orang tuanya? Dia menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Dan ketika tawaf di Ka'bah, dia menggendong ibunya karena ibunya sakit. Bayangkan bagaimana berbuat baiknya Uwais Al-Qarni kepada kedua orang tuanya. Dia gendong dari negeri Yaman menuju Mekah, perjalanan sangat jauh. Yang sekarang ini kalau ditempuh dengan naik mobil bisa sampai 9 jam. Naik mobil, naik bus. Dia gendong ibunya dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Sehingga Nabi mengatakan bahwa dia Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Nanti kita akan bahas tentang masalah ini. Ini adalah berita dari Nabi SAW. Tanda bahwa ini tanda-tanda kenabian. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi Nabi SAW berbicara menurut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah melihat. Sama halnya dengan Nabi SAW berbicara tentang laut. Nabi tidak pernah melihat laut. Tapi Nabi mengatakan ada laut. Laut itu airnya asin. Dari mana Nabi SAW tahu bahwa air laut itu asin? Sementara dia tidak pernah melihat. Maka ini semuanya adalah tanda-tanda kenabian. Nabi tahu siapa yang memberikan informasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kenabian. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus terima.
Apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita harus terima. Tidak boleh kita mendustakan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu di antara syarat menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang apabila ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dia harus mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia harus meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini empat cara ini. Empat cara ini kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakukan empat cara ini. Yang pertama, mentaati Allah. Mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, lakukan, laksanakan. Yang kedua, kita harus menjauhi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Apa yang tidak diridai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan laksanakan. Yang ketiga, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita dustakan. Salah satu di antaranya adalah kisah Uwais Al-Qarni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nama Uwais Al-Qarni, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat orang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ke negeri Yaman. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal dengan baik nama Uwais Al-Qarni. Sebagai tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Allah tidak boleh disembah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka lihat bagaimana Nabi mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ingin melaksanakan sholat, maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Kalau kita ingin beramal, maka lihat Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal. Ini namanya tidak boleh kita menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabah, fa in istata'ta ay yastaghfiru laka faf'al. Jika engkau, faedah kedua, doanya Uwais Al-Qarni dikabulkan. Doanya Uwais Al-Qarni dikabulkan. Maka sahabat Umar Ibn Khattab segera ingin menemui Uwais karena ingin agar dia didoakan oleh Uwais. Siapa sahabat Umar? Dia adalah sahabat khalifah yang kedua. Dia adalah orang-orang soleh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Umar siap mendatangi Uwais Al-Qarni dalam rangka untuk apa? Dia ingin Uwais mendoakan Umar agar diampuni semua dosanya. Karena Uwais apabila dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya keutamaan ada satu tabi'in lebih utama daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Uwais Al-Qarni doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan Uwais. Sedangkan orang ini belum jelas dikabulkan doanya oleh Allah, kita ingin kalau didoakan oleh orang lain. Orang yang tidak sholat saja terkadang
kalau kita berbuat baik kepadanya, dia mendoakan kita. Kita senang didoakan oleh mereka. Sementara mereka tidak sholat, doanya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang itu rajin sholat berjamaah di masjid, dia rajin ngaji, dia selalu berbuat baik kepada manusia, mendoakan kita, kita lebih senang. Bagaimana kalau itu sudah dicap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah orang yang diterima doanya seperti Uwais Al-Qarni? Masya Allah. Makanya Umar segera datang ke rombongan orang-orang Yaman untuk bertanya, siapakah di antara kalian Uwais Al-Qarni? Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, perkataan Uwais Al-Qarni, akunu fi ghubara'in nas. Ketika Umar Ibn Khattab sudah bertemu dengan Uwais Al-Qarni di Mekah, dan Umar meminta kepada Uwais agar didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni semua dosa-dosanya, dan didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Lalu Umar Ibn Khattab berkata kepada Uwais, sekarang engkau mau kemana? Maka Uwais Al-Qarni berkata, saya ingin ke Kufah. Maka Umar Ibn Khattab, karena pada waktu dia khalifah, kalau sekarang dia presiden, maka dia berkata kepada Uwais, maukah aku menulis kepada gubernur yang ada di Kufah, karena gubernur yang ada di Kufah itu adalah di bawah naungan Umar Ibn Khattab, agar nanti kalau kamu sampai di sana, kamu akan dijamu oleh gubernur tersebut. Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat miskin, tidak punya baju, tidak punya pakaian, tidak punya makanan, tidak punya kendaraan. Sehingga karena dia tidak punya kendaraan, maka dia menggendong ibunya di atas punggungnya dari Yaman sampai ke Mekah karena miskinnya. Lalu apa jawaban Uwais Al-Qarni ketika Umar berkata, maukah aku menulis satu tulisan untuk pegawai saya yang ada di Kufah, gubernur yang ada di Kufah, agar engkau dijamu nanti di sana? Jawaban yang sangat indah keluar dari mulut orang-orang yang ikhlas, Uwais Al-Qarni. Dia menjawab, akunu fi ghubara'in nas ahabbu ilayya. Aku bersama dengan gerombolan orang-orang yang lemah itu lebih aku sukai daripada aku bersama nanti dengan orang-orang yang hebat. Ini jawaban Uwais Al-Qarni. Karena dia orang miskin, dia suka bersama dengan orang-orang yang lemah. Dia senang bersama dengan orang-orang yang tidak punya. Karena dia menjaga dirinya. Apabila dia selalu bersama dengan orang-orang yang hebat, maka nanti dia muncul dalam jiwanya ada kesombongan. Biasanya orang kalau dia tidak punya apa-apa, tiba-tiba dia ingin bertemu dengan menteri, atau dia ingin bertemu dengan gubernur, dia selalu cerita, saya bertemu dengan menteri, saya bertemu dengan ini. Ada muncul dalam jiwanya sedikit agak sombong karena dia sudah bertemu dengan gubernur atau menteri. Uwais Al-Qarni tidak mau. Saya bersama dengan orang-orang yang kecil itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada bertemu dengan orang-orang yang hebat. Kemudian faedah yang keempat, anna Uwaisan Al-Qarni minal akhyaris salihin wa yu'tabar afdalut tabi'in. Uwais Al-Qarni adalah orang soleh pilihan.
Uwais Al-Qarni adalah orang soleh pilihan dan merupakan seutama-utama tabi'in dan merupakan seutama-utama tabi'in. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Jadi pada zaman Uwais Al-Qarni, pada zaman Nabi SAW banyak orang-orang soleh, banyak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih Uwais Al-Qarni adalah orang-orang yang sangat soleh. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Maka para ulama menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pembesar tabi'in. Tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Sehingga Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik orang tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Ini yang menyebutkan ini Nabi, bukan ulama, bukan sahabat. Yang menunjukkan bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, apabila kita terkena penyakit, maka memohonlah kepada Allah kesembuhan. Apabila seseorang terkena penyakit, maka memohonlah kepada Allah kesembuhan. Kenapa? Uwais Al-Qarni ketika terkena penyakit kulit, penyakit baras, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya, penyakit kulit yang dia derita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya kecuali satu titik, ya, sebesar uang 500-an. Itu ada di tangannya atau di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang menyembuhkan penyakit seseorang apabila dia sakit siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu apabila seorang sakit, seorang hamba sakit, maka segera memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni penyakit kita. Jangan sekali-kali ketika kita sakit maka kita datang ke dukun, jangan. Seorang hamba apabila dia sakit, jangan sekali-kali datang kepada sebuah pohon agar penghuni pohon ini bisa menyembuhkan penyakit dia. Janganlah seorang hamba ketika dia terkena penyakit lalu dia mendatangi sebuah kuburan dan dia meminta kepada penghuni kubur agar disembuhkan penyakit dia. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang seorang hamba tidak boleh melakukan hal ini. Dan ini adalah sifat daripada orang-orang soleh. Uwais Al-Qarni melakukan hal ini. Ketika dia kena penyakit, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang-orang yang soleh sesudahnya, hendaklah dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan semua penyakit yang dia derita. Kemudian yang keenam, di antara kebaikan Uwais Al-Qarni, yaitu
berbakti kepada ibunya. Di antara kebaikan Uwais Al-Qarni adalah berbakti kepada ibunya. Bagaimana baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya? Ketika dia di negeri Yaman, dia tidak pernah mencela ibunya, orang tuanya. Uwais Al-Qarni tidak pernah membentak ibunya. Uwais Al-Qarni sabar merawat ibunya. Uwais Al-Qarni ingin ibunya agar dia pergi melaksanakan ibadah haji. Tidak punya duit, tidak punya kendaraan. Maka Uwais Al-Qarni menggendong ibunya perjalanan yang sangat jauh menuju Mekah. Bagaimana kehebatan Uwais Al-Qarni? Siapakah di antara kalian yang pernah menggendong ibunya dari sini sampai ke pasar? Ada. Sebagai tanda bukti bahwa kita ini berbuat baik, memuliakan orang tua kita. Siapa yang pernah? Gak ada. Saya juga gak pernah. Tapi ibu kita pernah menggendong kita dari rumahnya ke pasar. Pernah dia menggendong kita. Bahkan dia pernah menggendong kita berjam-jam. Ketika kita menangis, ketika kita dalam perjalanan digendong oleh ibu kita berjam-jam. Makanya Uwais Al-Qarni, karena dia sangat menghormati ibunya, dia menggendong dari negerinya Yaman menuju Mekah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sebagai orang-orang soleh, mengaku sebagai orang soleh, jangan sekali-kali pernah membentak ibu kita. Jangan pernah sekali-kali mau memandang ibu kita dengan pandangan yang tajam, dengan pandangan yang sinis. Jangan. Orang yang sudah ngaji Al-Quran dan Sunnah tidak boleh mencelah, mencaci maki orang tuanya. Tidak boleh memboikot orang tuanya. Tidak boleh membenci orang tuanya. Tidak boleh kesal sama orang tuanya. Tidak boleh. Kita bisa melihat bagaimana baktinya Ali bin Abi Thalib kepada ibunya. Ketika Ali bersama dengan ibunya makan dan disediakan lauk pauk di hadapan Ali bersama ibunya, Ali tidak mau mengambil makanan lebih dahulu sebelum ibunya. Kenapa? Ali tidak mau mengambil makanan, ayam atau sayur atau tempe, ya zaman itu tempe belum ada ya. Makanan yang ada di depannya sebelum ibunya dulu mengambil. Kenapa? Karena Ali takut kalau dia mengambil lauk ini sementara ibunya juga melirik lauk itu ingin mengambilnya. Lalu Ali mendahuluinya. Ali tidak mau kalau ibunya sedih gara-gara dia mendahului makanan. Masya Allah. Bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Demikian juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang soleh, tidak boleh kita menyakiti hati ibu kita. Tidak boleh kita membuat menangis ibu kita. Tidak boleh kita membuat ibu kita menjadi galau gara-gara perbuatan kita, gara-gara ucapan kita. Tidak boleh. Tidak boleh kita berkata sesuatu yang membuat orang tua kita sedih. Tidak boleh perbuatan kita, orang tua kita sedih atau menangis. Siapakah di antara kita sekalian yang pernah membuat orang tua kita sedih? Kalau ada, segera minta maaf. Siapakah di antara kita sekalian yang pernah membuat orang tua kita menangis gara-gara kita? Kalau ada di antara kita, segera memohon ampun. Minta maaf kepada ibu kita. Segera berbuat baik kepada ibu kita. Siapakah di antara kita yang pernah membentak orang tua kita?
Kalau ada, segera memohon maaf. Karena tidak ada keberkahan hidup bagi siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak ada keberhasilan yang diberkahi oleh Allah bagi siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Bersyukurlah kita kalau kita masih memiliki orang tua. Bersyukurlah kita kalau kita memiliki ibu masih hidup. Kita bisa memohon maaf kepadanya. Kita bisa berbuat baik kepadanya. Berapa banyak orang sudah meninggal kedua orang tuanya, ingin berbuat baik sudah tidak ada lagi. Maka bersyukurlah orang-orang yang masih hidup kedua orang tuanya, segera berbuat baik kepadanya, segera memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kedua orang tua kita. Sebagaimana Uwais Al-Qarni memasukkan kebahagiaan, kegembiraan ke dalam hati ibunya. Dia menggendong ibunya untuk haji. Ya. Dia menggendong ibunya untuk haji. Bagaimana hebatnya? Kalau kita punya duit, berusaha punya duit, kita umrahkan ibu kita, kita hajikan ibu kita sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Uwais Al-Qarni namanya harum di tengah-tengah umat. Uwais Al-Qarni adalah berita yang disampaikan oleh Nabi SAW yang dicatat oleh para ulama. Namanya ditulis dengan tinta emas di kitab-kitab para ulama yang banyak tidak diketahui oleh umat. Siapa sebenarnya itu Uwais Al-Qarni? Dia adalah orang miskin, namun namanya disebut-sebut oleh makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni adalah orang rendahan di negerinya, di kampungnya, namun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang panglima, seorang khalifah, seorang presiden siap berjalan kaki menuju ke tempat dia demi ingin bertemu dengan dia. Umar Ibn Khattab siap menunggu di Mekah untuk menunggu rombongan Uwais Al-Qarni. Sementara dia adalah orang-orang rendahan di negerinya. Di kampung dia dihinakan oleh orang karena miskinnya dia, tidak punya apa-apa. Tidak punya baju, Uwais Al-Qarni. Sehingga karena miskinnya dia, tekanan manusia menyayangi Uwais Al-Qarni. Dia memberikan baju. Dan ketika dia memakai baju, orang-orang yang tidak mengenal Uwais Al-Qarni, dia berkata, Uwais Al-Qarni dapat baju dari mana? Jangan-jangan dia mencuri. Jangan-jangan dia mengambil hak orang lain. Karena miskinnya dia, tidak punya baju. Dan dia tidak tiap hari tidak pakai sendal. Kenapa? Tidak punya duit untuk bisa membeli sendal. Tapi dia disebut-sebut namanya oleh Nabi SAW bahwa dia adalah pilihan tabi'in. Dia adalah pembesar tabi'in. Dia adalah seorang yang paling baik. Dia adalah orang soleh. Uwais Al-Qarni. Kalau kita apa? Masya Allah, ya. Kita tidak termasuk orang miskin. Baju kita di lemari ada 10. Uwais Al-Qarni 1 pun tidak ada. Kita punya sandal, punya sepatu. Uwais Al-Qarni tidak punya sandal, tidak punya sepatu. Tapi Uwais Al-Qarni tidak pernah mengeluh karena kemiskinan dia. Ya Allah, kenapa aku miskin? Kalau begitu, ya Allah, saya tidak mau beribadah kepadamu karena saya miskin. Kalau kita, Masya Allah, banyak. Terkadang kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baju kita masih banyak, masih utuh, masih bau, masih bagus, beli lagi baju. Kalau nggak dipakai, berikan kepada orang lain. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita banyak kufur kepada Allah. Uwais Al-Qarni dengan kemiskinan dia menikmati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sekali-kali membuat orang tua kita sedih. Jangan. Hubungi orang tua kita. Berikan infak, nafkah kepada ibu kita sekalian. Jangan pelit kepada ibu kita. Kalau kita sudah berkeluarga, berikan jaminan kepada ibu kita. Berikan jaminan agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada ibu kita. Seorang istri bantu suaminya agar dia berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Seorang istri berikan dia semangat ketika dia lalai, berikan dia semangat agar dia selalu menghubungi ibunya, berikan nafkah kepada ibunya, kepada orang tuanya. Jangan menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, karena ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada orang tua sebagaimana Uwais Al-Qarni. Kalau kita bayangkan bagaimana Uwais Al-Qarni, capeknya dia, tidak pernah kesal terhadap orang tuanya, tidak pernah kesal. Kalau kita sekarang kadang kesal sama orang tua. Orang tua ini kalau dibilang susah, enggak boleh kita berkata demikian. Kalau dibilangi susah, ya sudah, ya. Kita tanam dalam hati kita dia susah untuk diatur. Kita bilang seperti ini, dia mau seperti ini, ya. Itulah orang tua. Sebagaimana kita dulu waktu kecil, dibilang sama orang tua kita, jangan kamu ke sana, kita ke sana, ya. Kalau ada orang tua kita dibilangin susah, ingat, dulu juga saya susah untuk diatur sama orang tua saya. Sehingga kita tidak ada kesal. Orang tua ini membuat sebel aja sih. Sudah dibilangin begini, jangan kamu lakukan ini, masih lagi melakukan ini. Ingat ketika kita kecil, orang tua kita mengejar-ngejar kita. Anakku, jangan kamu di situ. Tetap dia ke sana sambil ketawa-ketawa, ngeledek. Ya. Jadi kalau orang tua kita melakukan sesuatu, ingat kita dulu kayak apa. Sehingga membuat kita sadar selalu ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita, selalu ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak mau kita membuat orang tua kita sedih, apalagi orang tua kita menangis. Tidak mau. Itulah orang-orang soleh. Jadi tidak boleh ada istilah kita capek mengurus orang tua. Sebagaimana orang tua tidak pernah mengenal capek mengurus anak-anaknya. Siapa di antara kita pernah mengurus anaknya waktu masih kecil, mengatakan, gara-gara anak ini aku capek nih, kurang ajar. Ada? Tidak ada orang tua yang pernah mengatakan, gara-gara anak saya ini lahir, saya capek. Kalau ada yang mengatakan demikian, orang ini tidak waras. Secapek apapun kita, kalau anak kita menangis, terutama seorang ibu, dia mengambil anaknya dengan penuh kasih sayang. Bahkan dia bukan hanya sekedar mengambil dengan kasih sayang, bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang selamat. Coba, dia mendoakan anaknya. Kalau seandainya ada orang tua kita, kita atur sedemikian rupa demi kebaikan orang tua kita, lalu dia mengambil jalan lain, doakan dia. Mudah-mudahan dia menjadi orang tua yang bisa diatur dengan baik. Jangan kesal. Ya. Apalagi cerita sama adiknya, kakaknya, memang orang tua kita ini susah, menyusahkan. Nah, susah, menyusahkan. Ini kalimat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka kepada kedua orang tua. Lihat, kalau ada orang yang suka kesal sama orang tuanya, lihat kisah Uwais Al-Qarni. Siapa yang suka membuat dia lelah karena orang tuanya, lihat Uwais Al-Qarni. Belum seberapa penderitaan kita, kelelahan kita merawat ibu kita. Belum seberapa di hadapan Uwais Al-Qarni. Berapa ribu kilo dia menggendong ibunya untuk haji. Perjalanan yang sangat panas. Di padang pasir tidak ada pepohonan. Di siang hari dia menggendong ibunya dengan keringat yang sangat banyak demi baktinya dia kepada ibunya.
Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kaum muslimin dimanapun kita berada, mari kita semuanya berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya, muliakan dia, dan orang yang termulia di hadapan kita adalah kedua orang tua kita. Kemudian Uwais Al-Qarni, dia adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, namun dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang keberapa? Yang ketujuh, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita harus mensyukurinya. Uwais Al-Qarni, dia tidak punya baju, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan oleh orang, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah meninggalkan sholat di masjid sekalipun dia tidak punya sendal. Dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan nikmat kaki. Dia berjalan menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang, aduh, selesai di mana? Enggak ada. Aduh, deh, sholat di rumah aja. Enggak ada sendal. Kita mau pergi ke undangan. Waduh, sendal saya ini sendal jepit. Aduh, enggak enak. Coba. Di mana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita pakai sendal. Jangan harus pakai sepatu, tidak mesti pakai sepatu. Pakai sendal. Atau kalau enggak punya sendal, jalan kaki. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita punya sepatu, ya sudah, jalan kaki aja, enggak usah pakai sendal, enggak usah pakai sepatu. Tidak. Artinya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Banyak atau sedikit kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang membagikan rezeki kepada manusia. Allah yang membagi-bagi rezeki ini kepada hamba-hambanya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau kita mendapatkan rezeki yang sedikit, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran ini harus selalu ada, karena orang yang bersyukur adalah tanda orang-orang yang saleh. Tanda orang-orang yang saleh. Sebagaimana Uwais Al-Qarni selalu bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai tanda bahwa dia adalah orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid As-Samad ini adalah termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Tunjukkan diri kita bahwa kita orang saleh. Perbaiki hubungan kita dengan ibu kita, bapak kita. Sebagai tanda orang soleh, perbaiki. Jangan sampai kita membuat kesal orang tua kita. Jangan sampai membuat orang tua kita sedih. Sebagai tanda orang soleh, kalau kita pernah berbuat salah kepada ibu kita atau bapak kita, segera minta maaf. Segera minta maaf. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, kita bisa mendapatkan manfaat, faedah dari pelajaran ini. Sebelum kita tutup, maka saya ingin bertanya kepada para hadirin sekalian. Siapa yang bisa jawab, silahkan menjawab sebelum saya ditanya. Kalau saya tidak bisa menjawab, maka saya mengatakan Allahu a'lam. Pertanyaan pertama, anak kecil ini, siapa namanya nih? Ibrahim. Siapakah nama sahabat atau nama
orang soleh yang kita bicarakan pada pagi ini, Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.